Informasi merupakan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah koran. Koran termasuk media yang setelah selesai dibaca biasanya diabaikan, bahkan dibuang sebagai sampah anorganik atau dijual ke tukang loak. Sampah anorganik merupakan sampah yang sudah tidak dipakai lagi serta sulit terurai. Sampah anorganik dapat menyebabkan pencemaran tanah, sehingga akan menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Banyak sekali jenis kerajinan yang bisa dibuat dari bahan koran bekas. Misalnya, kita dapat membuat sebagai hiasan buku, sehingga akan menjadi buku yang cantik dan menarik untuk dilihat dan dibaca. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bertema pemanfaatan koran bekas untuk pembuatan estetik book sejarah kebudayaan Islam dengan materi ilmuwan Muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman, sikap, serta keterampilan untuk mengembangkan gaya hidup berkelanjutan terkait pengelolaan sampah koran. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Berikut adalah tim fasilitator P5 MTs Nurul Husna Marjanji Aceh. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Yaitu pembahasan tentang penentuan P5 PPRA di MTS Nurul Husna Marjanji Aceh Kabupaten Asahan. Baik, kalau untuk kelas 7, apa proyeknya Bu? Pemanfaatan koran bekas untuk pembuatan estetik book SKI. Oke, kalau kelas 8 apa proyeknya Bu? Pembuatan kreativitas di kelas dengan menggunakan aqua bekas. Kalau untuk kelas 9 apa proyeknya Bu? Kelas 9 itu pemanfaatan barang bekas untuk pembuatan busana profesional. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat ya? Iya. Hari ini ada yang nggak datang? Siapa nak? Adi, Rizky, Faiz, Kila. Oke, 4 orang ya. Oke ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau lihat kesiapan kamu dalam belajar ini ya. Tengok dulu laki-lakinya udah rapi? Iya. Bajunya dimasukkan? Oke. Oke ya. Oke, sebelum belajar berdoa dulu, pimpin doa apa? Tegar nak? Sebelum kita belajar, marilah kita berbaca doa mulai. Oke anak, hari ini kita akan belajar tentang proyek P5 dan PPRA. Oke ya? Jadi kita akan membuat sebuah proyek yaitu dengan memanfaatkan koran bekas. Nah, untuk pembuatan estetik book pada pelajaran SKI, materi yang akan kita bahas yaitu
ilmuwan muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam masa Daulah Umayyah. Oke. Pertama nanti ya, di kelompok 1 akan membahas tokoh bidang ilmu fikih. Nah, jadi ilmu fikih ya. Nah, pembagian kelompok ini ya. Kelompok 2 yaitu membahas tokoh ilmu hadis. Dan kelompok 3 membahas tentang ilmu tasawuf. Jadi nanti di dalam buku estetik book itu dituangkanlah biografi singkat. Ya, ada biografi singkat daripada tokoh-tokoh ilmuwan yang sudah Ibu bagi tadi. Kemudian nanti ada peta ya, petanya. Kemudian di dalamnya ada lagi informasi berupa karya-karya yang sudah mereka buat. Oke ya? Jadi seperti itu nanti gambaran yang akan kita buat menjadi sebuah buku. Di mana buku itu akan dihiasi dengan arts daripada kerajinan tangan dari bahan koran. Oke anak. Jadi apa manfaat yang didapat dengan mengolah sampah dari koran ini? Nah, jadi koran ini merupakan sampah anorganik, di mana sulit diurai di dalam tanah. Nah, bagaimana cara kita mengurangi sampah koran ini? Bisa dengan cara mengurangi atau dengan reuse, menggunakan kembali. Kemudian bisa dengan recycle, mendaur ulang sampah. Jadi kalau untuk pemanfaatan membuat kerajinan dalam bentuk arts yang kita tuangkan dalam sebuah buku estetik ini masuk ke dalam mana, Nak? Masuk ke dalam ini ya, reuse ya, menggunakannya kembali. Ya, kita gunakan kembali tadi ya koran bekas itu untuk pembuatan estetik book. Oke ya? Kemudian kita membahas lagi mengenai sampah koran ini berdasarkan sifatnya. Maka tadi Ibu sebutkan bahwa sampah koran ini termasuk sampah anorganik. Jadi ada dua pembagian sampah berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik, kemudian dan sampah anorganik. Sampah organik ini ada sampah yang mudah membusuk dan bisa diuraikan oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing dalam tanah. Sedangkan yang anorganik ini yang sulit atau tidak dapat membusuk ya, sulit diurai oleh tanah. Jadi kalau kamu perhatikan berdasarkan wujudnya, ya, sampah koran ini termasuk dalam sampah apa? Yang dari yang 3 ini, Nak? Ya, sampah padat. Oke ya, sampah padat. Pas dia sampah padat. Oke ya, jadi udah bisa ya. Nah, Ibu mengelompokkan tadi kalau berdasarkan sifatnya dia termasuk sampah anorganik. Kalau berdasarkan wujudnya berarti termasuk ke dalam sampah padat. Oke ya. Nah, jadi seperti apa buku estetik book itu? Estetik book itu kita menyebutnya dengan kumpulan informasi tentang materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang disusun lebih menarik dalam bentuk bundelan atau buku secara berurutan ya. Oke, di mana materi dilengkapi dengan berbagai informasi tentang biografi tokoh, peta ataupun gambar-gambar peninggalan sejarah yang dirangkai dengan bahan koran bekas dengan menggunakan bahan koran bekas untuk memperindah tampilan sehingga menjadi sebuah buku yang menarik. Oke, jadi tampilannya nanti lebih kurang seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nampak? Oke, seperti itu ya. Iya. Itu contohnya, tapi nanti materi yang akan kita isi adalah tentang tokoh ilmuwan muslim, ya. Seperti yang Ibu bagi tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kita bagi menjadi berapa tokoh, oke ya. Apa manfaat estetik book ini? Yang pertama yaitu bisa merangsang kreativitas siswa. Nah, kemudian bisa menumbuhkan minat baca dari tampilan buku yang menarik tadi, sehingga anak-anak Ibu yang malas membaca tertarik untuk membacanya karena bukunya indah, ya kan? Jadi ini Nak, peralatan yang akan kamu bawa nantinya yaitu kita tambahkanlah nanti kardus ya sedikit supaya ada nanti artnya ya.
Jadi ada koran, kemudian kardus bekas, gunting, pisau cutter, lem, dan roll. Ingat ya, untuk nanti minggu depan, per kelompok itu harus menyediakan ini. Minimal 3 atau 2. Misalkan gunting ya, karena kita akan menggunting nanti lebih banyak. Jadi gunting jangan satu kelompok itu jangan satu, masing-masing nanti ketua kelompoknya menghandle anggotanya untuk membawa peralatan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, guru memberikan literasi sejarah Islam yaitu tentang ilmuwan muslim. Oke nak, hari ini kita pengumpulan bahan ya, bahan dan perlengkapan. Oke, serta peralatannya ya. Oke, keluarkan di atas meja semua bahan perlengkapan kita. Ya, bahan utama kita adalah koran, ya kan? Sudah dibawa korannya nak? Oke, ya. Udah dihias. Fotonya udah digunting? Udah. Ini ada fotonya juga kan? Oke. Karya P5 kelompok 2 adalah estetik book tentang ilmuwan muslim di bidang hadis. Siapa yang ngambil? Ilmuwan muslim dan perannya pada masa Daulah Umayyah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hasil karya P5 kami adalah estetik book tentang ilmu tasawuf. Ilmuwan muslim dan perannya pada masa Daulah Bani Umayyah. Oke anak, jadi itu tadi hasil karya kelas 7 MTS Nurul Husna, yaitu kegiatan P5 kita, yaitu pembuatan estetik book SKI tentang ilmuwan muslim dalam bidang kelompok 1 ilmu fikih, ya kan? Kelompok 2 ilmu hadis, kelompok 3 ilmu tasawuf.
Nah, jadi manfaat estetik book ini yaitu bisa nantinya kita gunakan sebagai media, ya kan? Media untuk belajar. Nah, jadi bisa untuk ketika nanti kita belajar SKI, ini bisa kita jadikan bahan referensi atau bahan bacaan. Nah, kalau ada tugas nanti tentang pelajaran SKI, tentang yang membahas ilmuwan muslim, maka kita bisa melihat lagi kembali, membacanya. Nah, jadi menarik nggak bukunya? Menarik, oke ya. Kemudian jika kamu belajar tentang mata pelajaran fikih, bisa nggak digunakan itu, nak? Bisa, ya kan? Nah, jadi kalau nanti ada pelajaran fikih yang membahas tokoh dalam bidang ilmu fikih, juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan bacaan. Nah, jadi setelah selesai ini kita akan letakkan buku ini di perpustakaan yang nantinya semua kita seluruh yang ada di sekolah ini bisa menikmati membacanya. Oke anak, sekarang kita langsung tiga. Udah, langsung kita masukkan ke pajang di perpustakaan ya. Udah ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Oke ya. Kotaknya taruh di bawah sebagian tempat yang kosong. Letakkan di yang kosong aja. Bawah ya. Tahapan terakhir yaitu membuat laporan kegiatan dan melakukan asesmen. Generasi emas Indonesia, profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila.